Nah, banyak orang tuh tidak nyambung impiannya itu, goalsnya itu, tetapi tidak meluangkan energi, konsentrasi, fokusnya buat itu. Jadi tuh algoritma Instagram tuh gini kawan-kawan. Begitu ada postingan, lalu antum semua ramai-ramai berkomen di situ, jret, maka robot Instagramnya akan melihat ini ada apa ramai-ramai. Nah, gitulah dia. Di 5 menit pertama ketika ramai yang berkomentar, maka akhirnya algoritma Instagramnya akan mengajak para orang-orang yang Instagram yang punya relevansi yang sama dengan posting itu untuk melihat di timelinenya, sehingga orang mau follow. Itu yang membuat Ustadz Farid akunnya sehat, followernya cuma 17.000, tapi yang nonton sampai 3 juta sampai 2 juta. Kenapa? Karena begitu posting, santrinya disampaikan. Pertanyaan saya, pernah tidak saya sampaikan ke kawan-kawan? Pernah, Nur? Pernah tentang optimasi ini, tapi tidak dikerjakan. Nah, akhirnya saya bilang, Bill, kalau punya bank tolong ini konsultasikan Ustadz Farid. Itu pun belum juga dikerjakan. Allah punya cerita, disuruh live sama UAS semalam. Udahlah, dapat ketumpahan follower lah kita. Nah, coba lihat, artinya kesimpulannya terwujud enggak impiannya? Terwujud. Cara dan jalannya suka-suka Allah, gitu dah rumusnya. Nah, maka teman-teman, yang mau saya sampaikan hari ini lebih kepada satu hal yang penting terhadap tujuan hidup, yaitu sikap. Apa? Makanya pelajaran agama itu tidak lari dari akidah, fikih, sama akhlak. Akidah tentang ketauhidannya, fikih tentang strateginya. Nah, banyak orang sama juga kalau dalam bisnis, akidah itu adalah keyakinannya, beliefnya, dia yakin impiannya bakalan terwujud. Fikih tentang teknikalnya. Nah, tapi banyak orang, akhirnya saya mengamati ya terjadi di lapangan. Kenapa tidak terwujud, sulit impian terwujud? Lemahnya di sikap. Oke, ini tidak bisa dipisahkan. Sikap ini adalah bagian bumbu daripada kalau impiannya atau goalsnya pingin terwujud. Dia pekerja keras, iya benar. Kalau udah kerja tak tanggung-tanggung, benar. Sangat komitmen. Tetapi balik-balik lagi, sikapnya kepada Allah, ya kan? Sikapnya kepada sesama makhluknya itu tidak ahsan. Kita bahas tuh sikap kepada Allah. Udah jelas-jelas, ya kan? Jangan coba-coba. Udah jelas-jelas hidup sedang babak belur, sedang berantakan. Masih bisa dan tidak merasa bersalah ketika tidak bangun subuh tuh berarti hebat tuh manusia. Nah, gitu loh. Bagi kita. Tapi sekarang coba pertanyaannya, banyak tidak orang masih tidak bangun subuh? Banyak sekali kawan-kawan. Orang yang kaya raya ya, orang yang yang sudah di posisi sustainable positioningnya. Ini bicara sikap terhadap waktu dulu ya, misalkan. Itu jatuh udah bang. Saya semalam ngomong sama siapa ya? Saya dapat cerita papa tuh kata, kalau kerja itu sampai tengah malam misalkan, terus 2-3 jam istirahat, habis itu lanjut lagi aktivitasnya dan tidak capek-capek. Lupa saya dengan siapa, pengusaha lah. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri kawan-kawan, komponen yang juga berpengaruh daripada perjalanan kita mewujudkan apa yang kita perencanakan itu. Coba lihat sebenarnya. Contoh, antum merancang punya cita-cita kan gini ya. Nih contoh.
kawan-kawan merancang untuk punya cita-cita bisa menyelesaikan 1 orang CS bisa berkontribusi kepada 1000 atau 500 hijrah box per hari misalkan. Teman-teman di amal di Hijrah Peduli. Nah, maka pertanyaan yang paling sederhana adalah berapa jam waktu yang kawan-kawan gunakan untuk memikirkan itu. Nah, banyak orang tuh tidak nyambung impiannya itu, goalsnya itu, tetapi tidak meluangkan energi, konsentrasi, fokusnya buat itu. Gitu ya cara berpikirnya. Hal yang paling dasar itulah, sebelum berbicara kualitas, bicara kuantitasnya. Teman-teman lihat, dream saya tidak bergeser daripada surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Sudah paling mentok dan tertinggi. Dan dari 2 tahun yang lalu peradaban ini dibangun, tidak bergeser cerita itu, tidak bergeser men-speak up itu. Dan atas izin Allah terus justru berdatangan. Begitu vibrasi resonansinya disampaikan, semua menceritakan. Sampai atas izin Allah yang bulan ini hadiah, Kang Dewa pada ikut juga speak up menceritakan SIDA. Oke. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad juga ambil bagian untuk menceritakan SIDA. Bukan hanya ada di Pontianak, ya kan, bukan hanya di Jawa. Sekarang atas izin Allah bertambah saudara baru di mana? Di Lombok. Nah, mulai ke timur Indonesia. Nah, jadi itulah yang membuat seseorang tuh punya nilai diri. Dia komitmen dengan apa yang dia cita-citakan dan dia terus jalan. Jadi harus ambil positioning. Jadi ketika ingat Nopi, oh Nopi itu pasti 1000, dah kejam mata deh, 1000 box sehari jatahnya dia. Nah, netes. Maka saya bilang komponen salah satu yang mendominasi adalah waktu. Pastikan kalau benar itu yang menjadi goals, menjadi tujuan, menjadi cita-cita, menjadi impian kawan-kawan, antum netes intensitas secara waktu loh. Jangan bicara kualitas tuh, bicara kuantitas aja dulu. Nah, maka kan kau lihat dari subuh sampai ketemu malam, waktu yang saya dedikasikan adalah tidak ada cerita lain, cerita untuk ngajak orang ke Quran. Bagi antum-antum yang hari-hari dengar berulang-ulang saya cerita, kayaknya jenuh dan membosankan. Itu ya baru sampaikan Bang En. Tapi ternyata cerita itulah yang akhirnya membuat banyak orang terus akhirnya datang, terus bertumbuh. Nah, oke, itu level saya gitu kawan-kawan ya. Nah, terus di level antum misalkan, levelnya kawan-kawan, oke Bang, saya terdekat pingin punya motor. Lalu dipetakan sama atasannya, oke, harga motor berapa? 20 juta. Gaji pokok ente berapa? Gaji ente misalkan cuma 4 juta. Oke, kalau antum pakai kerja pakai gaya rata-rata, pasti dapat 4 juta. Kalaupun tabung-tabung 2 juta, maka 10 bulan baru bisa ganti motor. Maka kalau 5 bulan pengen ganti motor, nabungnya harus 4 juta. Ya kan? Berarti yang memungkinkan antum harus punya penghasilan 6 juta. Biar 4 juta tabung, 2 jutanya untuk kehidupan. Petakanlah gimana caranya punya penghasilan 6 juta. Oke, kalau dia punya penghasilan 6 juta, begini caranya. Nah, secara sunatullah, itu dulu dipetakan. Secara sunatullah, itu dulu. Perkara nantinya benar-benar terwujud 6 juta ke, benar-benar bisa nabung 4 juta ke, bukan kuasa kita. Gitu cara berpikir kawan-kawan. Tapi itu sudah dipetakan. Sebagaimana Rasulullah sudah mendeklarasikan kita akan menaklukkan Konstantinopel. Ternyata yang wujudkannya 800 tahun kemudian, Sultan Muhammad Al-Fatih. Perancanglah Nopi pingin motor baru. Ngapa pilih motor yang sekarang? Telah Ustaz, motor sekarang ini udah pakai engkol aja dah. Ya kan? Kickstarter mati, shockbreakernya bergoyang, jangan sampai encok-encok tulang Nopi ini Ustaz. Pakai Nopi ini kan pinggulnya aja itu diasuransi kan Ustaz. Pinggulnya diasuransikan. Nah. Lalu gini petanya. Kalau Nopi gini, oke, berjalanlah dia. Dan dia komitmen. Yang mahal tuh gini. Pegang saya. Bicara measurable, terukur, antum harus punya
sudah bisa tahu dah peta proses itu tahu. Kayak seperti saya bilang, oke, untuk punya 23 juta hafalan Quran, maka koordinasi sama Kak Siti, koordinasi sama Ustadz Ihsan, koordinasi semua dengan konsolidasi. Petanya kegambar di saya. Tapi perkara diwujudkannya macam mana bukan tugas kita. Ingat peta Nopi untuk dapatkan 6 juta, dah tahu dah dia setiap hari harus melakukan ini. Maka yang dikunci adalah disiplin dengan proses. Disiplin dengan apa? Proses. Oke. Nah, ternyata seperjalanan prosesnya sudah dilalui bulan pertama. Ternyata bulan pertama Nopi cuman bisa nyisikan tabungan 2,5 juta. Oke, tadi kan 4 juta aja mau nyisikan. Karena targetnya udah buat 5 bulan. Bulan kedua dapat sih 5 juta malah. Berarti sudah 7,5 juta. Bulan ketiga 1 juta disisihkan. Bulan keempat udah 8,5 juta. Bulan keempat 1,5 juta, sudah 10 juta. Bulan kelima 2 juta, 12 juta. Bulan keenam 2 juta, 14 juta. Masih kurang 6 juta. Dan bawah manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, apa yang telah diupayakannya, apa yang telah dikerjakannya, bukan apa yang telah dihasilkannya, teman-teman. Jadi manusia memperoleh apa yang diupayakan. Berarti kalau antum tahu penilaian Allah adalah proses, harusnya menikmati proses atau benci proses. Harusnya prosesnya diperbanyak atau diperkecil prosesnya. Perbanyak. Udah tahu kayak gitu, yang dilihat Allah itu proses. Nikmati, perbanyak prosesnya. Perbanyak secara intensitas waktu dan pelan-pelan naiki kualitasnya dengan cara bertanya dengan orang-orang yang memahaminya. Gitu rumusnya. Antum-antum, teman-teman baik itu di Al-Masur, Arafah, di Pondok Usman, ya kan, di Quranesia, yang berproses hari ini, yang bergerak hari ini, yang mengeluarkan tenaga hari ini, yang paling capek hari ini, yang paling lelah hari ini, percayalah, tidak akan disia-siakan alam semesta ini. Wallahi, tidak akan. Tapi antum yang tidak pernah kelihatan, ada momen, ada event tidak muncul, tidak pernah ngasih ide, tidak pernah ngasih gagasan, udah disuruh zoom, open kamera, tidak open kamera, tidak pernah ketahuan. Bagaimana alam semesta mau kenal kita? Betul lah kira-kira. Salman duduk dia, karena dia menarik perhatian kalau zoom. Udah bersih, klimis, rambut melepet, ya kan? Nah, habislah saya bully. Rupanya nyantol ke Kak Reza, kawin jadi aja. Coba lihat. Nah, tapi kalau yang hitam, ya macam mana saya mau nengok mukanya? Takutnya salah sebut, ya kan? Nah, rupa sekali yang muncul salah nanti.